Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Khairin walhamdulillah. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita masih dapat berkumpul bermuajahah. Semoga perkumpulan dan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, kemudian seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya ya. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang taat, umat yang setia mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, sore hari ini Ustaz mau sampaikan nasihat tentang Bani Israil. Apa judulnya? Bani Israil ya. Bani Israil ini disebut beberapa kali oleh Allah dalam Al-Quran ya, banyak ya, berulang-ulang. Ini tentu dicantumkan dalam Al-Quran ini untuk ilmu bagi kita, untuk dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau enggak salah di ayat 47 ya. 47 apa 48 bisa dibantu enggak? Al-Baqarah ayat 47 atau 48? Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat berapa? 47. Nah, Allah menyeru Bani Israil disuruh mengingat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan ya kepada Bani Israil alal alamin, atas seluruh alam. Ini kata para ulama maksudnya adalah di zaman itu ya, di zaman itu. Karena kalau dibandingkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih utama dibanding umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka ini wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mengapa mereka itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Bani Israil itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan Bani Israil itu banyak nabi dan rasulnya ya, banyak nabi dan rasulnya. Israel sendiri
Israel itu bahasa Ibrani ya. Israel bahasa apa? Bahasa Ibrani. Isra itu artinya adalah kekasih. Il itu Tuhan. Jadi Israel itu kekasih Nabi Yakub. Siapa? Nabi Yakub itu adalah kekasih Allah. Nabi Yakub itu ayahnya siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf? Bukan. Nabi Yakub itu ayahnya, ya siapa lagi? Nabi Ishak, ya Nabi Ishak. Nabi Ishak ayahnya siapa? Ayah Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub itu cucu langsung Nabi Ibrahim. Cucunya, ya cucunya Nabi Ibrahim itu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini kekasih Allah. Dari Nabi Yakub inilah nanti melahirkan keturunan ya. Dari Nabi Yakub itu ada 12 anak ya, ada 12 putranya itu berapa? 12. Dari setahu Ustadz yang Ustadz baca itu 4 istri beliau, 4 istri 12. Nah, di antaranya yang jadi nabi itu adalah Nabi Yusuf dan Nabi Harun. Bukan Nabi Harun, Nabi Yusuf. Nah, saudaranya Nabi Yusuf siapa? Bunyamin. Jadi 12 putra Nabi Yakub ini menjadi 12 suku. Jadi 12 suku kemudian berkembang seperti itu ya. Kemudian dari situ nanti dari Bani Israel itu lahir nabi-nabi yang banyak. Di antaranya Nabi Daud. Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria, Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi terakhir dari Bani Israel siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel ya. Dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Yakub ini leluhurnya Bani Israel. Kalau leluhurnya orang Arab siapa? Nabi Ismail. Leluhurnya orang Arab. Nah, jadi mereka itu utama ya. Sebab utamanya adalah karena banyaknya para nabi dari kalangan Bani Israel ya, yang menjadi sebab utama itu adalah orang-orang baiknya, orang-orang solehnya dari kalangan Bani Israel. Maka di sini kita dapat pelajaran sebenarnya ya, kalau kita ingin keluarga kita, diri kita, pondok kita, kemudian mungkin juga kampung kita, ya banyak seperti para ulama yang terkenalnya itu justru nama kampungnya, ya seperti Imam Bukhari dari kampung Bukhara, ya dari kampung Bukhara. Jadi yang terkenal nama kampungnya. Maka di sini kita yang perlu digarisbawahi, ya, kalau ingin pondok kita ini masyhur ya di kalangan penduduk langit, maka jadilah kita para santrinya atau orang-orang yang tinggal di sekitar pondok ini orang-orang yang baik, orang-orang yang unggul, orang-orang yang utama, seperti itu. Maka insya Allah kita akan termasuk golongan yang Allah sebutkan kuntum khairu ummatin. Apa terusannya? Ukhrijat linnas. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus wa tu'minuna billah. Surat apa ini? Al-Imran ayat 110.
kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, jadi maksud ayat ini sebenarnya adalah khususnya itu adalah para sahabat. Ya, para sahabat itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ini adalah sebaik-baik umat. Nah, tetapi kata Umar Ibn Khattab di dalam tafsir At-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini, termasuk orang juga yang melakukan amal seperti mereka, maka itu juga termasuk sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik umat ini. Yaitu yang disifati dengan sifat apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, nyuruh orang untuk berbuat baik, ya, ngajak orang untuk berbuat baik. Kemudian apa lagi? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, ya, mencegah diri untuk dari berbuat kemungkaran, juga mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yakin janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Bani Israel itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diutamakan karena orang-orang solehnya, karena orang-orang baiknya, karena orang-orang yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi generasi yang baik, generasi yang utama di waktu itu, dan diberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Di antara nikmat yaitu tadi, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu tadi apa? Diberikannya rasul-rasul, nabi-nabi yang banyak. Nah, sehingga banyak yang memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk. Karena manusia itu kalau nggak ada yang ngasih nasihat, nggak ada yang ngasih petunjuk, ya udah sesat lah itu, ya, jahat lah itu, buruk lah itu, kalau tidak ada yang memberikan nasihat. Kemudian berikutnya yang kedua, mereka diberi melihat langsung mukjizat, melihat langsung mukjizat nabinya, ya kan? Melihat langsung mukjizat nabinya. Di antaranya adalah seperti sebelumnya mereka itu diberikan ujian-ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ujiannya? Di antara ujiannya adalah mereka diberikan pemimpin yang jahat. Siapa pemimpinnya? Kalau di zaman Nabi Musa siapa? Fir'aun, pemimpinnya jahat, ya, penindas, ya, memperbudak. Kemudian apalagi? Memberikan ujian berat. Di antaranya adalah membunuh anak laki-lakinya yang lahir dari kalangan Bani Israel. Asal dia lahir bayi laki-laki, maka diperintahkan untuk dibunuh. Oh, ini tentu ujian berat luar biasa bagi para orang tua. Ya, padahal berarti kita nggak kepingin punya anak perempuan, enggak. Kita pengen juga punya anak perempuan, tapi kita juga pengen dalam keluarga kita itu ada anak laki-laki. Terus kalau anak laki-lakinya diancam dibunuh, bagaimana? Wah, ini tentu ujian berat. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran apa? Wa id najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari siapa? Keluarganya Fir'aun, kekejaman kerajaan Fir'aun. Di antara ujiannya yang berat itu adalah itu tadi, diperintah untuk dibunuh anak laki-lakinya, kemudian dihidupkan atau dibiarkan hidup anak perempuannya. Kemudian setelah itu Allah hilangkan ujian itu. Allah hilangkan ujian tersebut, diselamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun dengan matinya Fir'aun dan bala tentaranya, ya kan? Bahkan mereka menyaksikan bagaimana Allah sebutkan apa? Wa id farraqna bikumul bahra, ya. Dan ketika kami belah laut tadi, yaitu dilihat oleh siapa? Oleh Bani Israel, melihat langsung, ya.
mukjizat siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dulu kan diberikan juga kepada Bani Israel itu, kepada nabinya diberikan apa? Kitab Taurat. Diberikan kitab apa kepada Nabi Musa? Kitab Taurat sebagai petunjuk bagi kaum tersebut. Maka ini juga sebuah kenikmatan. Coba sekarang bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita diberi apa? Diberi khairul umam. Kita ini menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana tadi ayatnya, kuntum khairu ummah. Tapi kita akan jadi sebaik-baik umat itu kalau apa tadi? Disifati 3 sifat tadi. Apa itu tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh yang baik, melarang yang buruk, kemudian beriman kepada Allah. Coba kira-kira di pondok kita ini disuruh nggak untuk berbuat baik? Disuruh nggak? Disuruh. Disuruh enggak untuk melarang dari perbuatan mungkar? Disuruh, diperintah. Diperintahkan untuk beriman kepada Allah tidak? Diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Makanya ada kitab-kitab akidah itu untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, kita di antara keutamaannya ya ketimbang Bani Israel, kita diberikan keutamaan apa? Akhirul khalqan. Kita memang secara penciptaan kita itu terakhir. Tetapi apa? Nanti di akhirat kita menjadi awwalun lidukhulil jannah. Kita menjadi umat yang pertama diizinkan untuk masuk surga. Pertama apa belakangan? Pertama. Umat Nabi Muhammad dulu pertama. Ini keutamaan apa bukan? Keutamaan ya. Tapi syaratnya tadi ya harus apa? Berbuat baik, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Kalau tidak memiliki sifat tersebut, maka dia bisa jadi yang pertama masuk neraka. Yang pertama menjadi penghuni neraka. Ini tentu bukan keutamaan kalau pertama masuk neraka. Bukan apa? Bukan keutamaan. Ini yang yang utama. Kemudian berikutnya yang Allah berikan keutamaan pada umat Nabi Muhammad itu apa? Kita diberikan kemudahan untuk menghafal kitab kita. Menghafal apa? Al-Quran. Dimudahkan apa enggak? Dimudahkan enggak? Dimudahkan. Maksudnya banyak umat Nabi kita Muhammad SAW yang hafal Quran. Sementara umat-umat terdahulu tidak hafal, mereka membaca, mereka melihat ya. Mereka membaca dan mereka melihat. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak hafal tentang kitab ini. Ini sebuah keutamaan. Ini sebuah apa? Sebuah keutamaan. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Nah, kemudian jadi intinya apa? Orang yang utama itu adalah disifati dengan sifat ketaatan, ketundukan. Coba kita bandingkan Bani Israel. Allah sebutkan di antara sifat buruk Bani Israel yang membuat mereka enggak jadi mulia, yang membuat mereka menyimpang dari keutamaan. Apa itu? Allah sebutkan dalam surah As-Saff, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu itu kok menyakitiku? Menyakiti siapa? Nabi Musa selaku nabinya. Bil aqwal au bil af'al. Menyakiti dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan bagaimana? Kalau dengan ucapan
Itu berarti kalau datang perintah, mereka akan mengatakan, kenapa? Mengapa? Loh kok begini? Loh kok begitu? Ngapa enggak begini? Ngapa enggak begitu? Itu dia. Jadi dia itu menyakiti Nabi Musa dengan ucapan kenapa, mengapa, itu. Enggak langsung tunduk. Enggak langsung apa? Tunduk. Harusnya orang beriman itu kalau diperintah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, itu dia yang ajib. Jadi kalau jadi santri, ingin jadi santri yang utama, dimanapun dia nyantri, tanamkan ini. Saat diperintah kepada kebaikan, sami'na wa ata'na. Nah, Bani Israel enggak. Di antara Bani Israel yang ada yang tidak tunduk, tidak langsung tunduk. Terkala diperintahkan wa idz qala Musa innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah itu agung apa tidak? Agung. Utama apa enggak? Utama. Ya. Apa jawab mereka? Apa jawab mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Gitu kan? Mereka mengatakan apa? Apakah kamu mengejek kami, gitu kan? Mengejek. Apa kamu sedang mengejek kami? Ya, kata Nabi Musa apa? Melalui ayat itu apa? Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Perbuatan ini enggak ada ngejek-ngejek dalam agama, enggak ada, ya. Jadi apa? Mereka menganggap apa namanya? Perintah-perintah itu tidak langsung diterima. Bani Israel itu gitu. Nah, pelajarannya bagi kita apa? Nah, kita kalau bisa jadi umat Nabi Muhammad itu yang terbaik, ya, yang baik, yang mudah taat, mudah tunduk. Paham nggak? Karena nanti ada sifat-sifat orang yang berusaha ngeyel, berusaha ngapok, kenapa? Maka dengan sendirinya dia akan terhina. Jadi dimanapun kita berada pasti ujian itu akan datang selama kita masih ada di dunia. Jadi maksud Ustaz gini, kalau misalnya ayo segera sholat, selama kita memang nggak ada udzur, berangkat sholat, nggak usah masih ngantuk, udah, itu berarti ada sifat buruk. Ayo ngapal, udah ngapal, selama kita bisa ngapal. Ayo pakai seragam, apa sulitnya pakai seragam? Seragamnya jangan dipakai bermain, nanti besok pas waktu masuk sekolah kotor, jadi enggak seragam. Kalau enggak seragam berarti apa? Menyelisihi perintah, menyimpang. Makanya kata Allah gini, orang tuh kalau udah biasa nyimpang, falamma zagu, apa terusannya? Azaghallahu qulubahum. Orang tuh kalau biasa nyimpang, ya udah dibiarin aja nyimpang terus. Ya udah akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa sebabnya? Allahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang lam yazal fusuk, terus menerus berbuat fasik. Jadi, nah kalau bisa ini tolong diperhatikan dengan baik, ya. Kalian jangan nyakiti Ustaz, sebagaimana Bani Israel nyakiti Nabi Musa. Apa diantaranya? Nyakiti dengan ucapan itu tadi Nabi Musa ngomong, dia ngomong. Nyakiti itu sama. Nah, jangan ditiru, karena kalian akan jadi hina. Kita akan jadi hina kalau kita nyakiti orang tua kita, nyakiti guru kita, ya kita jadi hina. Akan jadi hina. Nah, nyakiti itu bisa dengan ucapan, ngomong langsung, atau gibahin di belakang, atau dengan perbuatan, artinya tidak taat, tidak tunduk kepada apa yang diperintahkan. Nah itu dia, ya. Nah itu dia yang menyebabkan Bani Israel itu yang hina jadi hina,
jadi terlaknat. Kenapa? Karena awalnya itu dia tuh nyimpang, tidak tunduk, tidak taat, akhirnya terlaknat. Kemudian ujungnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah. Tapi azab Allah itu luas ya. Azab Allah itu luas. Ya, di antara azab itu apa? Yaitu seseorang tidak diberikan kesempatan lagi untuk taat. Tidak diberikan kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Ini menurut Ustaz azab ini. Ya, misal ada orang oleh Allah ditutup pintu nuntut ilmu, jadi nggak dikasih jalan untuk nuntut ilmu. Wah, ini pasti gara-gara kesalahan sebabnya, ya. Pasti gara-gara dosa. Karena berada di majelis ilmu ini adalah sebuah keutamaan. Kemudian seseorang dihalangi dari majelis ilmu tersebut. Oh, ini berarti apa? Ada sebab-sebab penyimpangan. Ada sebab-sebab dosa yang menghalangi dia dari ilmu tersebut. Paham nggak nih? Itu yang pertama ya. Yang pertama apa? Yaitu nyakiti Rasulnya. Ya, kalau kita, karena kita hidup di zaman yang sudah tidak ada Rasul, ya, maka kita itu nggak boleh menyakiti orang yang bawa risalah Rasul. Ya, yang orang-orang yang menyambung lisan Rasul, lisan nabinya. Para ulama, para kiai ini yang membawa risalah yang dibawa oleh para rasul. Itu nggak boleh kita menyakiti. Kalau kita menyakiti, apa bedanya dengan Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa? Maghribnya kita jam berapa? Jam 6.25. Nah, berarti dari persiapannya 6:10. Oke, ini baru 6:11. Nah, udah lewat. Ya. Udah lewat ya. 6:10. Pas ya. Berarti untuk pertama ini, pelajaran pertama ini masih ada lagi kan? Episode berikutnya masih ada lagi. Untuk pelajaran pertama yang saya tekankan ini, hati-hati nyakiti orang tua. Satu. Hati-hati nyakiti ustadz atau ustazah, hati-hati ya. Nah, karena ini dosa besar ya, dosa besar. Takutnya kita justru dicabut kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel yang tidak taat, yang menyimpang, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu menyimpang, disebut dengan orang fasik ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini di pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita semuanya, kita menjadi hamba-hamba Allah, santri-santri yang tunduk, patuh, taat ya. Ustaz sebenarnya pengen sekali kalian itu kalau lewat depan orang tua minimal permisi Pak, maaf Pak, numpang lewat. Ya ini kan ada orang tua lewat aja. Wah, tuh adab banget. Minimalnya permisi Pak, ya. Salam dulu. Itu ya, jaga ya. Ke sana juga, permisi Pak. Minggu Pak. Gitu ya. Itu dijaga itu. Itu adab gitu ya. Adab. Ini sampai nyenggol hidung Pak Toyib, salam enggak apa-apa. Ya kan? Ini siapa gurunya? Nah kan, gurunya ke bawah-bawah kan? Karena kalian yang berbuat. Nah, jadi apa? Adabnya dijaga, mudah senyum, ya kan? Mudah nolong. Ustaz perhatiin, Ustaz dalam hati itu setiap orang tua tuh kalau ada anak yang rajin, ya nolong. Ada orang bawa sampah, bantu bawa sampah. Ada orang nurunin galon, bantu nurunin galon. Bukan lari. Ada orang nyapu, bantu nyapu. Itu saat itu menjempol akhlaknya ya. Baik. Ini yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada lagi. Tipe-tipe berikutnya yang jangan kita tiru dari Bani Israil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.